Oke, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi. Kemudian juga selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Saat ini saya dari FX Gold Coffee Shop dengan konsep Drink Coffee Make Money, ingin berbagi video mengenai bagaimana cara trading saat NFP. Seperti kita sudah ketahui bersama, setiap Jumat minggu pertama, Amerika mengumumkan 3 data ketenaga kerjaan, di mana 2 data sebetulnya bobotnya sama, yaitu NFP, non-farm payroll, dan juga unemployment rate atau tingkat pengangguran, serta yang ketiga yang disebut dengan upah buruh per jam. Fokus para trader, khususnya pemula, itu hanya kepada NFP saja. Padahal data mengenai tingkat pengangguran itu juga sangat penting, dan itu dibuktikan pada misalkan The Fed merilis sebuah economic projection yang menjadi acuan dalam hal ketenaga kerjaan bukan NFP tetapi tingkat pengangguran atau unemployment rate. Oke, kita langsung saja bagaimana cara atau strategi trading saat terjadi NFP di Jumat minggu pertama. Saat ini karena DST on jam 7.30 malam WIB. Yes, ini Jumat 2 September 2022 jam 7.30 nanti dirilis. Jangan lupa bahwa data yang diambil itu adalah data bulan Agustus, disampaikan tentunya di September. Saya sudah membuat slide-nya, saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Anda. Yang perlu saya ingatkan kepada Anda, yang pertama adalah pada saat kita melakukan trading di NFP itu harus sabar, harus tenang, dan amannya entry tunggu sampai data dirilis. Jadi kalau bisa jangan mendahului newsnya, karena sekali lagi para trader profesional yang memprediksi NFP pun sering salah, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian utamakan keamanan dana, bukan untuk profit besar dengan hajar lot, karena memang NFP itu peluang untuk mendapatkan profit. Tetapi kalau saya perhatikan, lebih banyak orang atau trader khususnya pemula yang justru babak belur pada saat terjadinya NFP dan memaksa trading padahal nggak ngerti apa-apa. Kemudian juga harap Anda ketahui bahwa data menunjukkan profit tidak hanya kita dapatkan pada saat NFP. So, ngapain juga kita ngotot untuk mendapatkan profit di NFP kalau kita tidak bisa melakukannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, gerakan market itu biasanya liar dan bisa di luar kebiasaan, karena sekali lagi bahwa NFP dan unemployment rate itu sebuah data ekonomi kelas 1 dalam tanda kutip, artinya memberikan dampak yang luar biasa pada pergerakan market, khususnya jika data-datanya itu membentuk rekor atau berbeda dengan drastis dibandingkan biasanya. Yang keempat, semua support and resistance, jangan lupa support itu tahanan bawah, resistance itu tahanan atas, sering tidak berlaku atau di breakout bolak-balik pada saat beberapa NFP diumumkan itu liar sekali. Dan kembali lagi, market itu sangat dinamis sekali pada saat NFP, di luar kebiasaan seperti yang pada umumnya. Kemudian juga range harga harian dan mingguan sering tidak berlaku. Contoh misalkan, kalau range harian gold itu kan 200 pip atau 20 poin. Untuk mingguannya itu 600 pip atau 60 poin. Pada saat minggu NFP sering range harian dan mingguan itu lebih besar daripada yang biasanya. Selanjutnya, saya memberikan pengertian dasar dulu karena belum tentu Anda semua sudah memahami NFP. Itu adalah data laporan jumlah upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja Amerika Serikat di luar
pegawai pemerintah, kalau di Indonesia namanya ASN, pegawai dalam setiap rumah tangga, kemudian pegawai yang bekerja pada organisasi LSM atau NGO, dan ini sekali lagi diumumkan 1 bulan 1 kali. Secara logika, kalau misalkan jumlah upah yang dibayarkan itu semakin besar, maka ekonomi berputar dan itu menyebabkan mata uang khususnya dolar akan menjadi menguat terhadap mata uang lain atau komoditi, misalkan contohnya adalah gold. Kemudian kalau kita bicara unemployment rate, yang menurut saya justru lebih penting adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang dimaksud adalah dibandingkan jumlah usia produktif. Dan yang ketiga itu upah buruh per jam. Kita sudah tahu sama tahu kalau di Amerika buruh itu dibayarnya per jam bukan per bulan, dan setiap bulan bisa berubah, bisa naik, bisa turun, tetapi kalaupun turun itu dijaga ada minimalnya. Kalau di Indonesia itu kan biasanya upah buruh selalu naik dan itu per tahun, serta dihitungnya per bulan. Itu perbedaannya dengan kalau kita bicara negara Amerika. Dan kalau kita perhatikan misalkan di Forex Factory, Anda lihat bahwa upah buruh per jamnya, forecast-nya atau ramalan atau harapannya itu 0,4%, sebelumnya 0,5%, jadi diprediksi turun. Kemudian NFP-nya sendiri sebelumnya 528 diprediksi juga turun menjadi 295.000. Dan untuk upah buruh per jamnya dan untuk tingkat penganggurannya ini tetap. Sebagai tambahan informasi bahwa tingkat pengangguran Amerika ini sudah sama sebelum COVID terjadi, sehingga kita bisa berkesimpulan dalam hal tingkat pengangguran Amerika sudah melakukan recovery ekonomi itu kalau dilihat dari satu sisi saja. Dan perlu juga saya sampaikan, tidak terlalu penting untuk ngotot memperkirakan data NFP karena terbukti para pakar pun sering salah memperkirakannya. Kalau Anda perhatikan ya, di 5 Agustus misalkan di periode lalu itu forecast-nya 250, kenyataannya 528. Ini 2 kali lipat. Sangat salah, sangat spektakuler kesalahannya. Kemudian selalu tidak pernah tepat. Sebelumnya juga 260, ternyata aktualnya 372. Sebelumnya 325, ternyata aktualnya 390. Jadi, maksud saya begini loh. Kalau Anda ngotot untuk memperkirakan data NFP berapa, itu kurang rasional karena para profesional pun salah, sehingga kita tidak perlu ngotot untuk memperkirakan data tersebut. Yang jauh lebih penting adalah menyiapkan strategi dalam bentuk skenario yang mungkin dan tahu langkah apa yang akan diambil setelah data diumumkan atau dirilis. Itu yang saya katakan cara tradingnya. Jadi tolong fokus, jangan bertanya atau memperkirakan NFP itu berapa, tetapi tunggu saja data dirilis dan kita tahu setelah data tersebut dirilis apa yang akan kita lakukan. Itu jauh lebih penting. Selanjutnya juga perlu Anda perhatikan bahwa banyak dalam setiap pengumuman NFP itu terjadi yang disebut dengan revisi data. Contoh ya, misalkan aktualnya 372, kemudian di NFP berikutnya direvisi menjadi 398. Ini juga 390 menjadi 384, 428, 436. Ini juga membuktikan bahwa dari pihak pemerintah Amerika saja itu bisa salah dalam menyampaikan data-data NFP tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi, mohon maaf, nggak perlu sotoy, nggak perlu ngotot untuk memperkirakan data NFP, mengingat para profesional sering salah dan pemerintah sendiri data sudah dirilis pun masih ada revisi-revisi yang terjadi. Oke, kemudian kita masuk faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi NFP?
Saya catat ada 7 berdasarkan pengalaman saya dalam belajar dan menguasai analisa fundamental. Pertama adalah yang disebut dengan unemployment claim. Ini klaim pengangguran karena kalau di Amerika misalkan kita dipecat atau tidak memiliki pekerjaan, maka kita bisa lapor ke Departemen Sosial untuk meminta tunjangan. Dan tunjangan ini ada 2, tunjangan untuk pertama kalinya. Kemudian kalau misalkan minggu kedua atau minggu ketiga masih belum mendapatkan pekerjaan, kita bisa melanjutkan klaimnya. Ini jadi ada unemployment claim ya. Nah, kalau kita perhatikan unemployment claim yang diumumkan tiap minggu itu mengalami penurunan. Kalau yang ngeklaim turun, tentunya ini bagus adanya. Makanya di sini saya berikan tanda positif. Tetapi tingkat pengangguran tetapi jobless claim untuk lanjutannya itu negatif. Jadi ini skor 1-1. Dan kalau kita perhatikan NFP versi swasta itu juga mengalami penurunan. Dan sebetulnya kembali lagi sumber datanya itu bisa dari Forex Factory ya. Kalau Anda perhatikan di sini kan ADP nih, NFP versi swasta ini di bawah ekspektasi, di bawah forecast. Dan selanjutnya ini juga menimbulkan hal yang kurang baik. Data ISM Manufacturing PMI, ini Purchasing Manager Index, ini untuk pabrikan, ini untuk servis atau layanan, dua-duanya mengalami kenaikan dan ini bagus adanya. Kalau misalkan ini bagus, berarti semakin bertambah yang potensi NFP-nya itu juga akan semakin baik. Kemudian juga ada data PHK. Data PHK ini mengalami penurunan. Ini saya ambil dari tradingeconomics.com ini. Ini kelanjutan continuing job claim. Ini tidak ada di Forex Factory. Kemudian di sini juga ada PHK ya. Ini mengalami penurunan dari sebelumnya, berarti bagus adanya alias positif. Dan yang terakhir itu lowongan pekerjaan atau job opening itu juga semakin besar, berarti perusahaan-perusahaan Amerika secara ekonomi itu berputar dan membutuhkan tenaga-tenaga kerja baru yang ditunjukkan dengan data pembukaan lowongan kerja yang semakin banyak. Kalau kita perhatikan di sini, skornya saya lihat sih NFP akan menjadi positif, artinya di atas forecast. Tetapi sekali lagi saya tekankan bukan itu yang penting. Nah, sekarang yang lebih penting adalah bagaimana strategi kita menghadapi NFP tersebut, bukan soal jumlah NFP-nya. Kalau kita perhatikan bahwa revisi data itu juga adalah sebuah hal yang penting. Kalau diumumkan misalkan revisinya membaik, maka itu positif buat pergerakan USD. Tips singkat, untuk lebih amannya, entry dilakukan jika ketiga data baik semua atau buruk semua. Jadi tidak ada percampuran, khususnya data NFP dan unemployment rate atau tingkat pengangguran. Jelek-jelek semua, bagus-bagus semua. Kalau sebagian data jelek, sebagian data bagus, itu namanya mix, maka investor cenderung bingung dan sebaiknya wait and see sampai 30 menit setelah data diumumkan. Setelah itu nanti kembali ke analisa teknikalnya. Itu kalau Anda benar-benar mengutamakan keamanan data. Jika semua baik, maka USD berpotensi menguat. Misalkan kita bisa melakukan buy USD JPY atau sell out USD. Ini contoh. Sebaiknya, kalau misalkan semua data tiga-tiganya jelek, maka kita bisa melakukan sell USD, misalkan buy Euro USD, buy GBP USD, buy Gold, itu nanti disesuaikan dengan analisa teknikal sebelum NFP diumumkan. Kemudian ada satu tambahan, kalau memang ada data yang sangat ekstrim, di mana terjadi percampuran atau mix, Anda juga boleh entry. Misalkan nih ya, ini kan NFP-nya diumumkan 295.000. Dan ternyata ini realisasinya 395.000, jadi lebih 100.000, itu cukup ekstrim, maka dolar berpotensi akan menguat. Demikian juga dengan kebalikannya.
Kemudian juga yang cukup ekstrim saya mengamati jika misalkan unemployment rate ini 3,4%, itu artinya membentuk rekor tingkat pengangguran di bawah sebelum Amerika mengalami COVID dan itu juga terjadi di dunia. Itu yang saya katakan mix tapi ekstrim, Anda boleh entry, tidak perlu menunggu wait and see. Nah, kemudian perlu juga saya tekankan bahwa untuk trading NFP itu dibutuhkan iman, dalam tanda kutip, kepercayaan maksud saya ya, yang kuat. Hati-hati kalau tidak paham. Biasanya kan ini kan digunakan sebagai ajang untuk hajar lot, akhirnya margin call. Demikian terus berulang. Profit sekali NFP senang, sementara 4 kali NFP margin call terus. Jadi sekali lagi, jika tidak paham dan tidak memiliki psikologi yang stabil, itu bisa menimbulkan efek TG, di mana besar sekali keinginan entry tanpa didasari dengan perhitungan yang matang. Jadi, Anda harus menjaga psikologi Anda. Jangan lupa juga segala koneksi internet disiapkan, jangan sampai putus, nanti Anda panik. Money manajemennya dijaga, risk per entry-nya itu kalau Anda masih pemula, belum trading dari profit, 2-3% per entry. Kemudian tidak perlu heboh, ikut-ikutan memaksa untuk entry, dan tidak usah merasa nggak keren. Kadang-kadang kan ada yang posting profit, Anda panas dalam tanda kutip, Anda ikut-ikutan entry tanpa paham dengan baik. Jadi kalau Anda misalkan tidak entry karena Anda punya prinsip, maka Anda jangan sampai merasa tidak keren. Profit trading bisa didapat tanpa harus entry saat Jumat keramat dalam tanda kutip. Sekali lagi, pikirkan resikonya dulu, baru rewardnya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat tips cara trading saat NFP. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak. Terima kasih.